Oke, sudah kelihatan slideshow ya? Jadi kita selanjutnya untuk yang bab selanjutnya itu kita apa namanya? Kelihatan nggak untuk share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Oke. Jadi kita untuk pertemuan ini selanjutnya yang bab kedua yaitu kita tentang transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini kemarin sudah saya sebutkan salah satunya adalah ketika nanti kalian belajar masalah sistem kontrol. Sistem kontrol itu otomatis mau nggak mau kalian harus apa istilahnya menyelesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Kemudian di sini sebenarnya apa sih transformasi Laplace itu? Jadi untuk apa namanya transformasi Laplace itu adalah suatu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan berkaitan dengan masalah-masalah nilai awal dan nilai akhir. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang intinya ketika kita menggunakan transformasi Laplace itu adalah kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang dia sulit atau rumit untuk diselesaikan, kemudian dia ditransformasikan ke dalam satu persamaan sederhana. Tuh. Kemudian langkah yang kedua itu persamaan bentuk atau persamaan terakhir diselesaikan dengan aljabar. Dan yang ketiga, penyelesaian dari persamaan bentuk ditransformasikan balik untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang diberikan. Itu adalah untuk transformasi Laplace. Kemudian untuk definisi, jadi untuk definisi transformasi Laplace itu adalah dia jika Ft itu adalah untuk semua T lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk transformasi Laplace-nya adalah integral dari Ft dikali dengan E pangkat min St dari T sama dengan 0 sampai dengan T tak hingga. Seperti itu. Jadi kalau ketika kalian ingin mentransformasikan, berarti kalian harus mengalihkan nilai Ft-nya itu berapa, kemudian dikalikan dengan E pangkat min St. Itu intinya di situ. Kemudian batasnya adalah dari 0 sampai dengan tak hingga. Itu adalah untuk transformasi Laplace. Di mana untuk ketika kita akan mengalihkan dengan E pangkat min St itu kita akan mendapatkan fungsi baru dengan variabel menjadi Fs. Itu adalah dia dalam bentuk Laplace-nya. Kemudian di sini untuk Fs sama dengan Laplace F, di mana sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga F kali T, Ft itu adalah fungsi terhadap waktu, kemudian dikalikan dengan E pangkat min St dt. Kemudian fungsi yang diberikan Ft disebut transformasi inverse dari Fs dan dinyatakan dengan L-1 itu adalah sebagai fungsi. L-1F itu sehingga bisa dituliskan dengan Ft L-1. Dia adalah dalam bentuk transformasi, kemudian F sama dengan fungsi awal dan F besar adalah fungsi transformasi Laplace. Ini ada di waiting room itu nggak ada namanya siapa ya? Namanya Itu Poka bukannya Bu? agak aneh. Yang Deo itu nggak sih Bu? Deo bla bla bla. Ya, saya admit. Itu ini Bu ya, teman Bu. Teman kita. Saya admit ya. Si Unike Bu, Unike. Unika, oke. Kemudian di sini ada contoh ketika ada Ft sama dengan K untuk T lebih besar sama dengan 0, kita disuruh mencari dengan menggunakan Fs atau transformasi Laplace-nya. Tadi berarti ketika dari mereverse nilai yang sebelumnya, di sini ada Fs sama dengan Laplace F sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft E pangkat min St dt. Berarti Ft ini akan diganti dengan apa? Nilai apa? Kalau dari contoh soal ini. Ft-nya akan menjadi diganti dengan K di sini. Bisa dipahami di sini? Ketika kalian harus mentransformasikan, berarti ketika F-nya atau fungsi Laplace-nya itu adalah sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft E pangkat min St dt. Berarti ketika di sini ketika kita ada soal diketahui Ft sama dengan K, berarti secara otomatis di sini kita akan mengganti integral 0 sampai tak hingga Ft-nya ada dengan K. Berarti integral 0 tak hingga K dikali E min St dt. Berarti di sini nanti betul bisa diselesaikan. Ada yang sudah mencoba untuk menyelesaikan berapa nilai dari Ft sama dengan K di sini? Ada yang sudah mencoba? Kalau belum kita langsung kerjakan aja ya biar menghemat waktu. Takutnya nanti materinya nggak selesai juga. Oke.
Jadi saya stop share, saya coba untuk share yang apa namanya whiteboard. Oke. Yuneke sudah datang ya Yuneke. Sudah kelihatan whiteboardnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Jadi tadi kita ada nilai soal ketika FT sama dengan K. Sebentar ya, oke saya laptopnya. Di sini adalah jika FT sama dengan K, di mana dia untuk T lebih besar sama dengan 0. Di mana kita di sini adalah disuruh mencari dengan transformasi lapasnya berapa. Tadi di pengertian atau definisi, tadi kan lapas adalah Fs itu adalah fungsi atau laplace dari, bentar ya, lapas fungsi dari integral 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dt, ya kan? Tadi untuk definisinya. Kemudian di sini berarti ketika kita punya Ft sama dengan K, otomatis di sini kita akan mengubahnya nilai Ft sama dengan K. Berarti integral 0 sampai tak hingga Ft-nya adalah K. E pangkat min St dt. Di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Kemudian di sini K, karena K adalah konstanta, otomatis dia akan menjadi keluar dari integral tinggal K, integral 0 sampai tak hingga E min St dt. Kemudian ketika kita mengintegralkan nilai dari E pangkat, kalau kita tahu persamaan matematika, kalau ada integral E pangkat AT, itu sama dengan 1/A E pangkat AT. Ya kan? Kemudian untuk D, E pangkat AT itu per dt itu akan menjadi A pangkat E AT. Itu adalah dua yang harus kalian ingat. Ketika ada integral, E pangkat AT itu sama dengan nilainya adalah 1/A E pangkat AT. Kemudian ketika ada D turunan D E pangkat AT per dt akan menjadi A E pangkat AT. Oke, itu nanti kalau kalian kurang paham kalian bisa mencari di banyak Google di internet. Kemudian ini ada K, kemudian integral 0 tak hingga E pangkat min St dt. Berarti kalau diintegralkan akan menjadi apa dia? S-nya akan turun ke bawah, berarti akan menjadi K. Kalau di sini kan dia akan menjadi, kalau di sini kan E pangkat AT sama dengan 1/A E pangkat AT. Berarti kan sama di sini adalah kalau di sini A, di sini S. Maka di sini menjadi min S, ya kan? K min S, kemudian E pangkat min ST. Ya kan? Kapan? Dia nilainya berapa? Dia nilainya adalah 0 sampai dengan tak hingga. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita bisa tuliskan, kita bisa menuliskan min K S E pangkat ST. Karena kalau negatif ini kan kalau di atas berarti bisa di bawah kan dia sama dengan apa namanya? Dia turun ke bawah berarti tanda negatifnya kan akan menjadi positif. Dengan batas adalah 0 sampai dengan tak hingga di sini. Kemudian kita memasukkan nilai dari tak hingga dan 0. Otomatis di sini akan menjadi sama dengan min K per S dikali dengan 1/E pangkat tak hingga min 1/E pangkat 0. S pangkat 0. Sorry. Di sini min K per S E pangkat tak hingga itu sama dengan 1 per tak hingga dikali dengan 1/0. 1/1. Pangkat 0 kan 1 kemarin, ya kan? Di sini menjadi min K per S 0 min 1. 1. Sehingga di sini akan menjadi, kalau dikalikan, akan menjadi nilainya adalah K per S.
ya Oke. kan? Oke. Kalau negatif dikali negatif menjadi positif. Kemudian jika kita misalkan jika K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1, ini akan menjadi 1/S nilainya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ditulis dulu, nanti kita lanjut kalau sudah ditulis. Oke, apa itu? Silakan ditulis. Oke, Bu. Tadi yang masuk siapa? Tak absen ya sambil aduh nanti ketutup. Nanti terakhir tak absen lagi. Ingetin nanti terakhir saya absen lagi. Saudara Lumika hadir, Bu. Nanti ya terakhir ya, soalnya kalau tak buka nanti screen-nya ketutup seperti ini. Kalau sudah nanti kasih tahu ya.
Sudah, Ibu. Yang lain gimana? Yang ini gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjut ya kita coba untuk soal yang kedua. Jadi nanti kalau yang lainnya. Sudah, Bu. Oke. Kita coba untuk yang soal kedua. Ini dengan cara yang sama. Kalau yang ini FT-nya adalah E pangkat AT. Jadi nanti biar ada gambaran. Kalau yang tadi kan dia kalau konstanta kan lebih gampang ya. Karena kan K-nya bisa dikeluarkan. Kalau yang ini kita coba untuk yang FT sama dengan E pangkat AT. Oke, saya next page di sini. Mana? Jadi untuk FT sama dengan E pangkat AT, di mana untuk T lebih besar sama dengan 0, kita disuruh mencari berapa sih Fs-nya. Ya kan? Kemudian di sini berarti adalah tadi Fs itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft dikali dengan apa? E pangkat min ST. Astagfirullahaladzim, sebentar. Min ST dt. Jadi sama juga. Karena kan fungsinya adalah untuk yang ketika kita mau melaplaskan, berarti kan FT-nya harus dikali dengan E pangkat min ST. Kemudian di sini diintegralkan, kita mengganti FT-nya adalah E pangkat AT. Dikali dengan E pangkat min ST dt. Ya kan? Ada yang bisa punya gambaran? Diapain dia? Karena dia ada, kalau kalau ada pangkat, berarti kalau ada pangkat dia diapain? Kalau dia ada pangkat di ini, Bu. Kalau ada X pangkat A dikali X pangkat B, itu akan menjadi apa? Kalau 2 pangkat dikali X tambah Bu. A tambah B, Bu. Iya, Bu. A ditambah B, ya kan? Benar? Ya. Berarti di sini adalah menjadi integral 0 sampai tak hingga E A pangkat T min ST. Karena kalau ditambahkan, dia akan ini salah nih tempatnya ini. Sebentar. Saya harus menghapus itu dulu apa. Berarti di sini sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat AT min ST dt. Ya. Oke. Kemudian di sini kita ada satu yang sama, yaitu apa yang sama di sini? Ada AT, ada ST. Kemudian berarti kita bisa menuliskannya dalam bentuk integral 0 tak hingga E min S min A dikali T dt. Boleh enggak? Karena di sini kita ada T, berarti T-nya bisa dikeluarkan. Kemudian di sini ada negatif, kita mau menuliskan dalam bentuk negatif, makanya dia adalah kalau negatif dikali positif kan akan menjadi negatif. Kemudian kalau ada negatif dikalikan negatif, dia akan menjadi positif. Kan? Akan ini menjadi E pangkat AT min E pangkat ST. Bisa dipahami ya dari sini ke sini? Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemudian kalau tadi yang seperti tadi berarti kalau ada E pangkat AT berarti kan dia turun ke bawah. Super kan? Jadi menjadi 1 min S min A, ya kan? Benar. E pangkat E S min A dengan batas 0 sampai tak hingga. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bingung atau bisa dipahami? Yang tadi yang di sebelumnya di apa namanya? Itu satunya dari E ya, Bu. Kan di sini tadi kan kita ada kalau ada E pangkat AT itu kan sama dengan kalau integral E pangkat AT itu kan adalah 1 per A E pangkat AT yang dari yang sebelumnya. Kemudian di sini kan kita juga ada E pangkat
min S min A AT. Jadi kalau ini kalian Ya. ubah ini menjadi A, itu kan akan sama-sama aja kan, menjadi kan min A kali T, ya kan? Dengan kali Ketika T. min A kali T kalian integralkan akan menjadi 1 min A dikali dengan E pangkat A T. Ya enggak? Kurang T-nya di sini. Benar enggak sih? Kalau kalian bingung kan kalian bisa menyederhanakan ini menjadi, memisalkan ya, misal A sama dengan min S min A atau S min A. Jadi kan akan menjadi integral 0 tak hingga dikali E min A dikali T. Ya kan? dt di sini. Akan menjadi min 1 per A, karena kan 1 negatif. per E pangkat A kali T dt. Kalian harus mengembalikan nilai A-nya. A-nya berapa? A-nya adalah S min A. Ya kan? E pangkat S min A. Ini negatif ya. negatif S min A. T di sini. Makanya di sini kenapa menjadi 1 min S min A dikali E pangkat E S min A dikali T dengan batas 0 sampai tak hingga. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ini kenapa dapatnya dari sini berarti ke sini nilainya. Oke, bisa dipahami dari situ? Oke. Kemudian kita nanti akan ada punya ini. Berarti kan nanti akan ada min 1 per S min A dikali dengan E pangkat min S min A dikali tak hingga dikurangi E pangkat min S min A dikali 0. Ya kan? Karena batasnya adalah antara 0 sampai tak hingga. Ya kan? Kemudian di sini akan menjadi apa? 1 min S min A. Berarti kan ini kalau dikalikan kan kalau pangkat kan menjadi E pangkat min tak hingga min E pangkat 0. Ya kan? Berapapun kalau dikalikan dengan tak hingga dia akan tetap tak hingga. Dan berapapun kalau dikalikan dengan 0 dia akan menjadi 0. Oke, sampai di sini bisa ditulis dulu sebelum kita lanjut. Kayaknya kalau next page, tak next page dulu ya. Di sini tak tulis lagi. Oh salah, sebentar. Ada 1 min S plus A. S plus Min A ya. Min A. Kemudian ada E pangkat min tak hingga min E pangkat 0. Ya kan? Sehingga menjadi min 1 per S min A. Kalau dipangkatkan kan menjadi, kalau kita tulis tadi kan menjadi 1 E pangkat min tak hingga, tak hingga per 1 min E pangkat 0. Ya kan? Sehingga di sini menjadi min 1 per S min A dikali dengan 1 per tak hingga dikurangi 1 per 1. Kayak tadi sebelumnya. Berarti kan otomatis akan menjadi min 1 per S min A dikali dengan 1 bagi tak hingga itu 0 dikurangi dengan 1. Sama dengan akan menjadi 1 min S min A. Karena ini kan ada negatif, di sini akan menjadi positif. Sehingga di sini Fs-nya akan menjadi, transformasi lapasnya akan menjadi 1 per S min A. Seperti itu. Misal, kalau kalian disuruh ini kan, sebenarnya kan ini kan formula. Ketika kalian ada E pangkat AT, nanti lapasnya berapa itu kan bisa. Misalkan di sini ada contoh soal jika FT sama dengan E pangkat min 2T misal. Astagfirullahaladzim. 2T di sini. Sebentar, terlalu ke atas soalnya. E pangkat min 2T. Berarti kan kalian di sini Fs-nya bisa langsung menulis Fs sama dengan, kan tadi ada 1 S min A, ya kan? Itu sama dengan 1 per S min 2. Jadi di sini akan menjadi 1 per S plus 2. Jika ada contoh soal adalah ini. Jika ada E pangkat min 2AT, maka ketemunya adalah 1 per S plus 2. Oke? Ada pertanyaan? Kita back dulu ke sini, silakan ditulis.
Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kalau masih bingung. Ini selain di Bandung ada nggak yang selain tinggal di Bandung? Ada Bu. Takutnya Indonesia Malah Timur, nanti sudah maghriban di sana. Biasanya kalau mahasiswa dari Indonesia Tengah itu udah teriak-teriak jam segini. Yang dari timur ada, dari barat ada.
Sudah, Bu. Yang lainnya sudah? Sudah, Bu. Oke. Tak stop share ya yang ini, tak ganti share yang PPT. Jadi Yang itu tadi kan dilanjutin. gimana, Mas Fas? Yang tadi nggak dilanjutin, yang ada lagi satu lagi. Yang mana? Sudah Yang dua-duanya. selanjutnya. Sudah dua-duanya? Oh, belum ya? Sorry. Aduh, Bu, terakhir, Bu, nggak masalah. Belum, Bu. Oh, masih slide. Oke. Sorry. Masih satu slide ya? Ya, ada satu lagi, Bu. Yang ini ya? Oh iya, Bu. Nah, silakan ditulis. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah juga kah? Ya, Bu. Udah, Bu, lanjut. Oke, saya stop ya. Stop share. Oke, saya share lagi. Jadi, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan kah? Sudah, Bu, sudah. Jadi tadi nilai-nilai tadi adalah nilai-nilai yang akan cara yang dilakukan untuk kita mendapatkan transformasi Laplace dari sebuah fungsi. Jadi di sini yang di tabel ini adalah nilainya. Jadi ketika ada UT itu nanti transformasi Laplace-nya menjadi 1 per S. Kemudian ketika TUT dikali sebagai fungsi T itu adalah 1 per S kuadrat sampai dengan apa itu? Theta T ya sama dengan 1. Jadi dari mana cara masing-masing cara sebuah fungsi itu bisa mendapatkan nilai transformasi Laplace ya dari cara penurunan yang saya contohkan 2 tadi. Jadi nanti di sini kalian bisa mempelajari, mencoba, mungkin nanti salah satunya akan keluar di ujian. Nanti random yang mana. Jadi kemarin kan saya ujiannya kan open book ya. Jadi nanti coba diturunkan satu-satu, jadi semuanya nanti kalian salah satunya nanti akan bisa menjadi salah satu di ujian akhir semester.
Oke. Jadi ini nanti filenya saya kirim, nanti jadi bisa dipelajari dari sini nanti transformasi Laplace-nya seperti apa. Oke, saya lanjut untuk sedikit tentang sifat-sifat transformasi Laplace ya. Jadi di sini ada beberapa sifat sebenarnya, sekitar ada berapa ya? 7, 10, ada 12 sifat. Tapi untuk yang 3 ini kita bahas hari ini, kemudian untuk yang lainnya kita bahas untuk minggu depan karena sudah sore juga. Jadi untuk sifat transformasi Laplace yang pertama yaitu transformasi Laplace didefinisikan hanya untuk T lebih besar sama dengan 0 seperti yang sudah dari awal kita sebutkan tadi. Laplace itu berarti adalah ketika nilainya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tidak semua fungsi waktu itu mempunyai transformasi Laplace. Jadi memang ada beberapa nilai atau persamaan yang memang tidak bisa kita transformasikan. Kemudian transformasi Laplace di sini dia mempunyai sifat yang linear. Kalau linear kan berarti lurus. Jadi ketika Laplace dari A F1T plus B F2T di sini kita bisa itu akan sama dengan A Laplace dari F1T dan B Laplace dari F2T di mana untuk nilai A dan B adalah konstanta. Kalau konstan. Jadi tadi kan kalau ketika Ft-nya dalam bentuk K otomatis dia bisa dikeluarkan dari integral. Kemudian yang dia dalam fungsi T baru kemudian kita lapaskan di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi nanti kalian, bukan tugas ya, saya nggak ngasih tugas. Jadi nanti untuk yang tabel ini kalian coba cari langkah-langkahnya ketika kalian dari fungsi Ft sampai mendapatkan nilai transformasi Laplace-nya. Itu dicari satu persatu, di googling atau apa, difahami. Untuk nanti ketika kalian ujian, kalian sudah punya modal. Paling nggak kalian sudah mengantongi satu soal jawaban yang benar di situ. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelasnya? Sudah malam, di sini sudah Bu, berarti ini cuma notes aja Bu ya? Kenapa? Cuma catatan aja Bu ya, yang 9 ini. Di sini adalah beberapa fungsi dari Ft-nya, kemudian lapasnya sekian. Tapi untuk cara-caranya nanti kalian bisa coba. Cara-caranya itu dengan cara-cara yang sudah 2 contoh sebelumnya tadi. Ya, untuk mendapatkannya. Di Google mestinya banyak kok, walaupun itu kalian mengerjakan sendiri aja pasti bisa. Bu itu sin H Bu. Sin H. Oh. Sin H KT. Cos. Nanti dicari sin H itu apa, cos sin H itu apa. Itu ada kok. Banyak. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Bu. Yang lain. Oke, kita akhiri. Kalau enggak saya stop share. Silahkan nanti silahkan dibuka kamera. Oh ya, saya absen dulu. Tadi kayaknya itu. Stop share ya. Tadi ada yang belum absen. Saya ulang. Yang belum absen. Angga Rudi sudah ada? Enggak ada. Oke, kemudian ada Iuneke sudah masuk, Mbak Iuneke? Masuk, Bu. Sudah. Oke, Mbak Iuneke. Kemudian Mas Fahmi Fahrezi. Ada? Ada. Kemudian ada Mas Gabriel Ricardo. Enggak ada juga. Sorry. Gabriel Ricardo. Kemudian Muhammad Nur Ali. Ada ya? Oke. Khodar Lumika, Mas Khodar. Ada ya sepertinya? Hadir, Bu. Oke, silahkan dibuka kameranya. Saya bantu untuk take picture untuk itu. Mas Dimas sambil kebahan ya. Oke. Sudah semuanya, Mas Kak Piku, Mas Salsa. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat sore.